Selamat bermusda adalah pada tempatnya. Setiap musyawarah itu namanya saja musyawarah daerah. Itu dalam melakukan pemilihan sebaiknya secara musyawarah. Saya tidak mau ada kegaduhan. Saya tidak mau ada gesekan-gesekan. Karena paradigma Golkar yang saya bawa sekarang ini adalah paradigma Golkar yang mengedepankan kader sebagai subjek penyandang hak dan kewajiban dan sekaligus sebagai investasi Partai Golkar. Karena dulu pada awalnya bagaimana pimpinan Musda memutuskan siapa yang bersyarat sebagai calon. Setelah itu dilakukan musyawarah. Semuanya harus baik-baiklah. Yang 4 orang ini semangat kegolakarannya tidak sendaragukan. Semua orang baik-baik. Ya, tinggal ada yang berkata dulu. Nah, kita akan melanjutkan agenda persidangan. Arena Musda ini dan serta para pimpinan sidang yang mendampingi saya. Izinkan saya selaku pimpinan sementara Musyawarah Daerah ke-10 DPD 2 Kabupaten Goa Partai Golkar. Yang pertama-tama, sesuai dengan jadwal acara musyawarah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, jadwal acara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dalam keputusan ini merupakan pedoman dan pegangan dalam melaksanakan tata tertib acara penyelenggaraan musyawarah daerah ke-10 tahun 2021 DPD Partai Golkar Kabupaten Goa. Putusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Maret 2021. Telah bacakan retusnya, kita sahkan ya, sepakat ya? Usul pelanggar. Palangga, mana Palangga? 1, 2, Sombopu. 1 lagi. Sombopu. Ada, Subopu. Pakaswandi. Oke. Kemudian usul selanjutnya Dan menetapkan bahwa mensahkan dan menetapkan Dr. Haji Muhammad Ambasam MS sebagai calon ketua Permatur Musda ke-10 tahun 2021 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Goa masa bakti 2021-2006 pada Musyawarah Daerah ke-10 tahun 2021 DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Goa. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Juni 2021. Pimpinan Musyawarah Daerah ke-10 tahun 2021 DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Goa, Ketua Bapak Haji Muhammad Zulkarnain Arif, yang kedua Haji Barudin Emba, Sekretaris Haji Barudin Emba, anggota Sudirman, anggota Isradiang, anggota Kaswadi. Sekretaris yang telah membacakannya dan dinyatakan seluruh persyaratan mekanisme telah dilalui dan sah. Kasih pimpinan. Pada hari ini tanggal 5 Juni tahun 2021 saya Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan panji Golkar ini kepada Saudara Haji Ambasam yang telah terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Goa untuk dikibarkan seantero Kabupaten Goa sebagai simbol awal bahwa Golkar akan kembali berjaya di Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima panji Partai Golkar Kabupaten Goa ini untuk saya kibarkan ke seluruh santero pelosok-pelosok Kabupaten Goa untuk memenangkan Partai Golkar
pada setiap event politik, mengembalikan kejayaan dan kebesaran Partai Golkar. Amin. Iya. Nah, keterpilihan beliau ini banyak variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Pertama, karena kesimpulan. Orang yang senior itu sudah matang, punya pengendalian diri yang tidak diragukan. Kecerdasan emosionalnya pasti lebih dari yang lain. Nah, kebetulan kondisi Golkar di Goa ini secara faktual dan empiris jelas sekali kita melorot terus. Kita mau ikuti daerah-daerah lain, pejabat-pejabatnya atau yang mempunyai kedudukan bersemangat untuk memegang Golkar. Tapi di Goa ini rupanya lain. Tapi kita tidak boleh patah arang. Kita kembali kepada individu-individu kita semua, pribadi-pribadi kita semua sebagai kader Golkar. Dan ini kalau diasah dengan baik, menuju asa yang jelas, mimpi yang jelas, saya yakin siapapun Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Goa pasti mengembalikan kejayaannya Partai Golkar. Ini Golkar Indonesia, Golkar. Suatu cita-cita suci untuk bagaimana kita membesarkan Golkar, mengembalikan kejayaaan. Untuk tentunya ini harus saya bayar dari keterpilihan saya kepada kader-kader dan seluruh anggota dan simpatisan Partai Golkar. Berapa hari akan menyusun komposisi pengurus Pak Ketua? Insya Allah memang dianukan itu 30 hari. Tapi ya kita lihat lah. Insya Allah. Ada mungkin gambaran komposisi pengurus Pak Ketua? Ya. Gambaran Belum. misalnya milenial, perempuan. Ya atau tentu apa? semuanya terakomodasi. Milenial, ya perempuan. Kita akan lihat persentase supaya ada keseimbangan. Kami akan adakan konsolidasi. Utama pertama. Konsolidasi pada tingkat mulai DPD 2 sampai kepada kecamatan, kelurahan dan desa. Konsolidasi internal dan konsolidasi eksternal. Internal itu dalam tubuh Golkar sendiri dan eksternal itu adalah saya. Aklamasi juga demokratis juga. Nah, sekarang di pundak beliau itu luar biasa amanah besar yang harus diemban. Karena Golkar Goa ini dari 9 kursi turun menjadi 3 kursi. Harus mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Goa. Dan saya yakin insya Allah akan tercapai. Ada istilah dikeroyok, seperti apa maksudnya itu Pak Ketua? Ya? Istilah gua akan dikeroyok pada mana? Iya. Ya, saya tadi mau mengeluarkan istilah itu. Golkar harus dikeroyok oleh DPD 1. Karena Golkar ini adalah daerah pemilihan yang punya populasi ketiga terbesar di Sulawesi Selatan. Setelah Makassar, Bone, maka Goa. Maka tidak ada pilihan lain karena ada beberapa partai yang cukup mengakar di Goa ini. Ya, kita harus turun gunung untuk bekerja untuk itu. Ya. Maksudnya DPD 1 akan turun membantu. Ya, DPD 1 akan turun gunung untuk kerja untuk itu. Ya. Kalau pimpinan kecamatan yang tidak datang, Saya rasa ada mekanisme tadi yang tidak datang itu pasti sepanjang quorum sudah quorum, saya rasa selesai masalah. Kalau dia tidak datang berarti itu penilaian tersendiri bagi ketua DPD 2 yang baru akan terpilih. ada evaluasi. Dari DPD 2. Nah, dari DPD 2. Ya. Iya, oke. Terima kasih ya. Pak Ketua,
Pak Ketua.